Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe dan like video ini. Video kali ini saya bakal bahas Pi Network teman-teman ya karena ada update ya. Dan kalau kita lihat pergerakannya cukup signifikan per 24 jam ini. Tapi seperti biasa kita update market dulu ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya Bitcoin bertahan di 112 ya, tepatnya 112.489 dolar ya. Dan dalam 24 jam ini lumayan lah positif 1,02% ya. Dan kalau kita lihat market masih gitu-gitu aja ya. Karena kalau kita lihat di sini pun ya Fear and Greed Index teman-teman ya, ini menunjukkan apa ya, posisi yang sideways juga ya di 45, 47, habis itu balik lagi 45 ya, paling tinggi ke 50, tapi semoga saja bisa menjebol 50 ya. Dan mulai membaik kok. Kalau saya lihat di sini juga market cap naik 1,12% untuk overall market crypto ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lihat untuk saat ini per video ini saya buat Pi Network itu masih bertahan ya, di posisi 39. Kenaikannya cukup besar menurut saya karena hampir 5% dalam 24 jam terakhir ya. Kita lihat chartnya di sini by TradingView ya biar lebih jelas ya, karena ada update yang menurut saya ini bisa mendorong naik harga Pi Network teman-teman. Yang kita lihat kemarin dia sempat menyentuh di 0,3608. Ini positif menurut saya. Dan kalau kita lihat ya untuk sentimen apa namanya chartnya ya dalam 1 jam terakhir ini sentimennya bullish ya, kelihatan banget. Tapi kalau kita lihat untuk daily ini dia masih berusaha untuk naik, kira-kira seperti itu ya. Karena kalau kita lihat candle di sini teman-teman ya, ini masih menunjukkan sentimennya ya turun, kira-kira gitu ya. Tapi semoga membaik ya, semoga saja ya project yang baru di launching ini membantu. Karena di sini Pi Network ini ada upgrade teman-teman ya, dan di sini mengatakan gagal mengangkat harga Pi ya. Apakah rally masih mungkin? Menurut saya mungkin. Pernah saya katakan ke teman-teman ya, pernah kita bahas juga ya bahwa Pi Network ini teman-teman, ini dia baru ya, koin baru yang belum setahun di bursa ya, belum 1 tahun di bursa ya. Dan apa ya, jarang koin yang muncul dan terus membangun ya. Jadi bagusnya dari Pi Network ini walaupun dia baru ya, dia tetap fokus pada pembangunan proyeknya. Jadi kemungkinan besar harga ke depan ya pasti akan grow up terlepas dari unlock token yang terjadi ya. Kira-kira gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Jadi Pi ini menunjukkan kenaikan modest ya, namun kurangnya dukungan buy side ya, dan ini menimbulkan kekhawatiran. Ya, menurut saya ketika ini berita diluncurkan belum terjadi kenaikan sekitar 4,8% Pi Network. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Karena setelah berita ini muncul kemarin ya, harga Pi Network langsung rally ya, seperti yang teman-teman lihat tadi ya. Coba di sini kita gedein teman-teman ya biar lebih jelas. Teman-teman bisa lihat ya, ini sudah mulai grow up dari 28 Agustus ya kemarin ya. Ini di sekitar jam 9 malam dia pump pertama ya. Ini positif menurut saya. Oke, kita lihat di sini. Hari ini Pi Token ini mencatat kenaikan 2% ya kemarin ya. Yang sederhana ini mencerminkan aktivitas pembelian pasar yang lebih luas. Namun, volume perdagangan atau volumenya ya, yang harian, yang daily turun hampir 20% menunjukkan bahwa tekanan jual masih ada di antara investor. Ya jelas saja, ya pasti ada yang taking profit. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman ya, ketika harga suatu aset naik sementara volume perdagangan turun, ini menandakan bahwa kenaikan harga tidak didukung oleh minat beli yang kuat. Jelas saja teman-teman ya, karena banyak sekali unlock token yang terjadi di Pi Network. Itu terhitung selling teman-teman ya, terhitung selling karena sirkulasi supply itu bertambah ya, apalagi di diagram ini kalau kita lihat ya, ini indeks Elder Ray ya, dia mengukur kekuatan pembeli atau bull power ya, dan menjual yaitu bear power ya. Di sini nilai negatif menunjukkan bahwa bear market atau kekuatan dari bear ya, ini sangat mendominasi teman-teman, menunjukkan bahwa tekanan jual melebihi minat pembeli. Tapi ya, di sini Pi Network ini nampak 0,37 naik ya di harga 0,37 dolar. 37 dolar, tapi BIR bisa dorong di bawah 0,32. Sekarang kita lihat untuk chart dari Pi Network.
Dalam time frame 1 jam ini teman-teman ya, ini masih kuat ya, bertahan di area 0,357 ya. Kalau kita lihat touching terakhirnya itu di 0,36 ya, kira-kira gitu. Dan kalau kita lihat di tanggal 28 Agustus juga ya, jam 3 sore teman-teman ya, ini posisinya itu teman-teman sempat sampai di sini ya 0,3676 ya. Ini positif banget menurut saya. Setelah itu terjadi taking profit di beberapa jam. 1, 2, 3, 4, 5 jam kemudian, 5 jam beruntun teman-teman ya. Per jam tentunya ini terjadi penjualan. Tapi setelah itu banyak yang nyicil nih, ambil ya. Sampai di sini orang-orang yang menjual di tiga merah ini masuk di jam 5 sore ya. Kira-kira seperti itu. Tapi menurut saya ini bakal positif karena upgrade yang dilakukan oleh Pi Network, kira-kira seperti itu. Dan kalau kita lihat teman-teman, sentimen untuk saat ini pun untuk overall market crypto ini sangat-sangat positif ya, karena ini sudah mendekati end of the year ya. Kalau teman-teman ya, saya sarankan ya, kalau memang teman-teman masih punya Pi Network ya, ketika kalian sudah profit ya, kalian silahkan take profit, tapi jangan semua. Minimal kalau kita lihat harganya sekarang itu di angka $0,35 ya. Ya cobalah minimal kalian punya itu sekitar ya 100 koin lah ya untuk jangka panjang. Karena sekali lagi ya, sejago-jagonya orang prediction analis ya di berbagai instrumen ya, instrumen trade tentunya di saham, di kripto, di forex index ya, sejago-jago orang dia tidak bisa memprediksi 100% tepat ya. Jadi kalau kita berbicara di market global, segala sesuatu itu bisa terjadi. Tapi kita perlu ya untuk khususnya kripto teman-teman ya, kita perlu melihat dominasi Bitcoin ya. Dominasi Bitcoin itu tetap kuat ya. Jadi kalau Bitcoin naik otomatis semua naik ya, walaupun beritanya jelek, biasanya seperti itu. Kalau Bitcoin turun ya semua biasanya ikut turun 80% walaupun beritanya bagus ya, itu kebalikannya. Tapi overall ya tetap ada kemungkinan besar Pi Network ini akan grow up teman-teman ya, karena dia masih koin baru di bursa. Ingat ya, di bursa ya, bukan di awal diciptakan ya, di bursa. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lihat untuk chartnya akan kemana harganya. Kalau kita tarik teman-teman ya, dari tanggal 25 Agustus teman-teman ya, sebenarnya chartnya ini menunjukkan chart yang positif ya, karena kalau kita tarik garis saja dari sini ya, ini chartnya positif banget teman-teman ya, dari tanggal, ingat ya, dari tanggal 25 sampai tanggal 28 ini chartnya tinggi ya. Jadi kemungkinan ya ini masih dihitung sideways teman-teman ya. Kalau menurut saya gitu ya, kalau di area ini ya, area 0,35 ini akan dihitung sebagai sideways. Kalaupun dia turun teman-teman ya, kita akan jaga di area sini ya, yang paling banyak disentuh di angka 0,356 ya. Kalau di sini kan 0,3568 ya. Di sini 0,3501 ya. Oke lah, bisa dibilang Pi Network ini titik pertama ya yang menjadi area support kalau seandainya dia turun lagi di 0,35 ya, dan kemungkinan kedua di area sini ya. Kemungkinan kedua. Kalau kita ambil garis kemungkinan di sini ya teman-teman ya, paling banyak disentuh nih ya, di area 0,34. Untuk jatuh ke sini kemungkinan besar agak sulit ya, di 0,33 ya, atau di 0,30, kira-kira seperti itu. Tapi apapun itu ya, saya ulangi lagi buat teman-teman semuanya ya, kita harus melihat beberapa faktor, yaitu market capnya bagus ya, market capnya naik ya, Fear and Greed Index naik, Bitcoin naik ya, pasti semua akan mengikuti. Biasanya seperti itu ya, sudah jadi hukum di kripto ya. Teman-teman juga semua pasti sudah pada paham. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau teman-teman banyak yang bertanya kemarin ya, Bang, prediksimu Pi Network ini masih bisa nggak kira-kira jangka panjang ya untuk ke belasan sampai puluhan dolar? Ya, saya masih yakin ya. Saya masih yakin karena dia melakukan sesuatu atau dia punya project. Berbeda dengan koin-koin yang tidak punya project ya. Sampai di sini teman-teman, semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.